Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semua saudara-saudariku yang terkasih dimanapun engkau berada. Mari kita angkat satu pujian ku cinta keluarga Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Kita belajar lagi akan firman-Nya. Haleluya. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Keluarga Tuhan, amin, amin. Mesra sekali, sama saling mengasihi, tentang ku menjadi keluarganya Tuhan, amin, haleluya. Katakan sekali lagi. Keluarga Tuhan, yes, haleluya. Terjalin mesra sekali, amin, haleluya. Sama saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Mari kita hidup kemesraan kita saling terjalin satu sama yang lain, saling mengasihi, saling mendoakan dan saling memberkati. Keluarganya Tuhan, saling mengasihi, ku menjadi Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya, glory, haleluya. Ku rindu damai-Mu Bapa, ku rindu kasih dan cinta-Mu Tuhan. Ku dambakan sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Kami rindu karakter ilahi ada di tempat setiap kami Bapa, di setiap rumah kami masing-masing. Kami rindu ada damai-Mu, kami rindu ada sukacita-Mu. Kami rindu dalam persahabatan yang sejati. Semua saling mengasihi, semua saling mengampuni, semua saling memaafkan, semua saling memberkati. Inilah rindu kami Bapa, inilah rindu kami Tuhan. Kami rindu damai-Mu, kami rindu sukacita-Mu ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini, Engkau membukakan hati dan pikiran setiap kami yang mengikuti renungan ini ya Bapa. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati mereka. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah. Kau jamah setiap anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami boleh menikmati damai-Mu, agar kami boleh menikmati kerukunan di dalam keluarga kami Bapa, agar kami mengerti jabatan seorang imam dalam keluarga kami. Kami akan belajar Bapa, kami akan belajar di dalam kebenaran firman-Mu ini Bapa hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Kau sangat baik. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa yang kudus, yang mulia, yang penuh cinta, kami terima firman-Mu yang hidup. Haleluya.
Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam firman-Nya. Saya ambil dari 2 Raja-Raja 15 di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-38. Tetapi saya hanya membaca sebagian aja ya, karena saya sudah menuliskan hal dalam pengupasannya begitu panjang supaya saudara tidak kelamaan untuk mendengarkannya. Di sini berbicara tentang Yotam Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Usia, Raja Yehuda menjadi raja. Jadi sekarang yang menjadi raja di sana adalah Yotam. Ya, Yotam dari siapa? Dari anaknya Usia. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masih muda sekali. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan di sini ditulis nama ibunya, ialah Yerusa, anak Sadok. Di ayat yang ke-34 perhatikan baik-baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Ayat 35, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Resin Raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Jadi ada balasan dan ada tantangannya. Itu nanti diilustrasikan di dalam Ku cinta keluarga Tuhan. Rasanya kalau kita mencintai keluarga Tuhan, biarlah menjadi teladan untuk orang-orang di luar. Terjalin mesra sekali. Waduh, enak ya rasanya. Itu loh, keluarga Tuhan tuh damai-damai, ayem-ayem, gak pernah bertengkar. Sekalipun uangnya terbatas, masih aja damai-damai gitu. Itu yang menjadi buah-buah yang manis buat orang-orang bisa menikmatinya. Amin. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapak leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi ini dari turunan ke turunan bergantian. Di sini saya mau membaca buat saudara. Saya sudah memperoleh catatannya gitu ya. Saya sudah catat dengan baik. Sebentar. Saya akan baca buat saudara ya. Di akhir zaman ini, peran ayah seringkali sudah mulai diabaikan. Hati-hati ya, peran ayah diabaikan berarti siapa yang mengabaikan? Para wanita, istri mulai mengabaikan. Nah, jangan sok-sokan, hai istri, engkau sudah bisa mencari uang, jangan abaikan suamimu. Wow, ayo lanjut ya. Padahal ayah berperan penting dalam kehidupan keluarganya. Hari-hari ini peran ibu justru yang sedang diangkat. Memang tidak salah, bahkan sampai ada ungkapan sorga ada di telapak kaki ibu. Sehingga kalau melakukan yang salah kepada ibu, maka tidak akan masuk sorga. Sekalipun ibu yang melahirkan, tetapi belum tentu setiap ibu pasti benar dan pasti masuk sorga. Ibu-ibu, ayo kita bangun yuk supaya kita dengar firman ini. Jangan sombong, amin. Jangan egois kepada suamimu yang lemah. Kenyataannya di zaman ini banyak ibu yang menjual anaknya. Wow. Ibu rela membunuh anaknya sendiri. Hah? Jadi tidak bisa kita berkata bahwa sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi itu hanya sebuah kiasan atau ilustrasi saja bahwa sorga ada di telapak kaki ibu. Iya, saya dengar gak jarang loh. Banyak ibu-ibu yang meninggalkan anaknya karena laki-laki lain gitu ya. Banyak sekali. Tetapi kita tidak membahas ke sana. Perhatikan aja akan firman Tuhan ini, supaya apa yang dilakukan oleh Raja Israel yang takut akan Tuhan dan dia memimpin dengan benar gitu ya.
Tetapi belum tentu setiap ibu pasti benar dan pasti masuk surga. Kenyataannya di zaman ini banyak ibu yang menjual anaknya. Ibu rela membunuh anaknya sendiri. Jadi tidak bisa kita berkata bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya coba gali, namun itu bukan firman Tuhan. Bahkan ungkapan ini bersumber dari budaya negeri tertentu, di mana pria boleh menikah dengan banyak wanita. Wow, ini masalahnya. Ini masalahnya ya. Khususnya di zaman Arab kuno. Wanita hanya bergantung kepada anaknya. Dari budaya seperti itu yang kemudian lahir istilah sorga di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu awal cerita sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Karena suaminya menikah banyak wanita. Dan setiap wanita itu melahirkan anak dari satu laki-laki ini. Dan itu akhirnya orang tuanya, ibunya itu bergantung kepada anaknya, tidak bergantung kepada keadaan suaminya. Jadi tidak seperti pujian yang kita pujikan tadi. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, saling mengasihi, saling mencintai dan diberkati Tuhan. Bukan yang seperti itu, tetapi bertolak belakang. Nah, sejak kejadian itu terjadilah perkataan, terbersitlah dan tertulislah bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu. Mengapa? Karena ayah sudah tidak ada di rumah dan hanya anak yang diandalkan. Kalau anak mengecewakan, maka ibu harus bergantung kepada siapa lagi. Jadi jelas ungkapan ini bukan berasal dari firman Tuhan yang diajarkan Alkitab. Adalah ketika anak menghormati ayahnya, maka ia pasti menghormati ibunya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Oh, haleluya, haleluya gitu ya. Nah, selanjutnya dalam pembacaan ini, tetapi di sini kembali perlu dipertanyakan, apakah ayah sudah menjalankan perannya dengan baik? Kalau ayah menjalankan perannya dengan baik, maka ia pasti menghormati istrinya. Ketika ibu melahirkan, maka itu bukan jasa seorang ibu terhadap anaknya. Tetapi ketika seorang istri melahirkan, itu adalah jasa istri terhadap suaminya. Jadi istrinya berjasa ketika melahirkan seorang anak, bayi, laki-laki ataupun perempuan. Itu terhadap anaknya. Tetapi ketika seorang istri melahirkan, itu adalah jasa istri terhadap suaminya. Paham ya di sini ya. Nah, karena itu ibu tidak pernah dapat menuntut kepada anaknya. Amin. Kita nggak bisa menuntut anak. Kamu harus begini, kamu harus memberi aku uang ketika aku sudah tua. Kamu harus hidup dengan aku karena aku sudah tua, aku seorang diri. Hai ibu-ibu Yangkung yang Uti, di sini ya pengupasan firman Tuhan hari ini. Jadi saya ingatkan kepada Yangkung yang Uti, kalau anakmu sudah menikah semua dan mereka sudah punya anak, kalau engkau tinggal sendirian di rumah, berbahagialah engkau. Ada Yesus besertamu, ada tetangga kanan kirimu yang menjadi keluarga dan saudaramu. Jangan engkau mengeluh dan jangan engkau kecewa. Amin. Tetap bersuka cita. Karena sakit penyakit obatnya hanya hati yang gembira. Amin. Ketika hati saudara gembira, hati Yangkung yang Uti gembira, hati emak-emak yang hidup sendirian ini bergembira, hati engkong-engkong yang sendirian ini bergembira, maka itu adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Amin. Gak usah mengeluh. Cukup dengan satu pembantu, mungkin dengan satu supir. Wah, enak Bu kalau masih bisa bayar supir atau bayar pembantu. Saya nggak bisa Bu, nggak ada penghasilan. Jangan khawatir, Tuhan pelihara burung di udara. Tuhan juga pelihara Yangkung yang Uti dengan caranya. Percaya atau tidak, pasti Tuhan akan pelihara. Maka dari itu yang masih muda, yang masih kuat, halo, yang masih muda, yang masih kuat, simpan nabung supaya di hari tuamu engkau tidak keteteran, supaya di hari tuamu engkau tidak mengandalkan anak-anakmu. Ketika anak-anakmu lupa dengan engkau, ketika anak-anakmu laki-laki
hidup bersama istrinya lupa dengan engkau. Ketika anakmu perempuan hidup bersama laki-laki dan melupakan engkau, engkau tidak bersedih hati, tetapi kita tetap memiliki hati yang gembira. Amin. Dan dengan adanya tabungan, kalau kita hidup seorang diri, sehari katakan 25.000 itu udah cukup gitu ya. Ya kalau satu kompi gak cukup 300.000 untuk sehari, tetapi kalau kita sendiri cukup, gak bayar pembantu, gak bayar supir ya kan, nggak ini itu gitu ya, pasti cukup. Bu, rumahnya kan kotor, ya sesekali, seminggu sekali panggil itu untuk orang membersihkan rumah, paling berapa dari tabunganmu pasti bisa. Jangan engkau kecewa, jangan engkau bersedih hati, tetapi pandang terus di dalam kemuliaan Tuhan. Di sana ada kebahagiaan yang sejati. Selanjutnya dalam pengupasan dari firman ini. Nak, mama sudah melahirkan kamu. Ibu, jujurlah dengan dirimu sendiri bahwa anakmu tidak pernah minta dilahirkan. Akhirnya timbul suatu pertengkaran, selisih paham. Ada kesalahpahaman di dalam pembicaraan ini. Engkaulah yang memaksa dia lahir ke muka bumi ini. Sehingga kalau engkau belum mendapatkan anak, engkau yang datang ke dokter, pendeta, bahkan tidak sedikit ibu yang datang ke dukun supaya bisa melahirkan anak. Ya Pak ya, gitu pasti banyak ya. Berarti jelas hidup ini bukan soal surga di bawah telapak kaki ibu, tetapi bagaimana suami menghargai istrinya. Karena istri telah melahirkan anak, suami istrilah yang ingin memiliki anak. Amin. Bukan anak yang ingin dilahirkan, tetapi dari kesepakatan suami istri. Maka dari itu pengantin-pengantin muda yang lagi mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan suami istri, persiapkan batinmu, persiapkan semuanya. Jadi sepakat, biarlah sampai engkau melahirkan dan membesarkan anak-anakmu tidak ada selisih paham dan menang sendiri, tetapi kita saling menghargai, saling menghormati, antara suami menghargai istri dan istri juga menghormati suami, sehingga keduanya akan dikatakan keluarga yang bahagia. Suami harus menghormati istri yang telah melahirkan anak-anaknya. Ketika suami dan istri saling menghormati, maka anak-anaknya pasti akan menghormati orang tuanya. Dari siapa cermin itu? Dari kedua orang tuanya. Karena hidup mereka sejak mereka kanak-kanak sampai mereka pra-remaja, bahkan sampai mereka dewasa, mereka saling menghormati sehingga kedamaian itu tetap ada. Tetapi kalau orang tuanya sudah memberikan cermin yang tidak benar, isinya cuma ada pertengkaran, selisih paham, saling tidak menegur, saling tidak percaya dalam keuangan, saling tidak menghargai, berani sama suaminya, suami juga begitu kepada istri, mereka nggak bisa untuk diatur, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan. Yang kasihan siapa? Anak-anaknya. Dan suasana ini, karakter ini akan ditiru oleh anak-anak mereka. Keakuan, kesombongan, kearoganan, kekerasan, dan berbagai macam tidak akan ada dan tidak akan pernah bisa mengatakan keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Mereka saling mengasihi, saling menyasihi, tidak ada. Saling mencintai, tidak ada, karena isinya cuma pertengkaran dan pertengkaran saja. Wow, dijauhkan kiranya ya dari keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Saya juga ngeri kalau dengar seperti itu. Karena itu saya mau katakan bahwa peran ayah sangat menentukan dalam keluarga. Betul, peran ibu luar biasa melahirkan anak-anak, tetapi jangan lupa bahwa peran ayah juga sangat penting dalam keluarga. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Istri harus menghargai suami, menghormati suami. Amin. Jangan semau gue sok karena jauh lebih pandai dan yang lain sebagainya. Semua ada batas waktunya.
Pertama, ayah adalah imam. Sebagai imam, maka seorang ayah harus hidup takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Ayah yang takut dan dekat Tuhan pasti akan menjadikan istri dan anak-anaknya hidup takut dan dekat dengan Tuhan. Demikian pula kepada istri-istri, milikilah roh yang takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara dan saya menjadi seorang istri, karena saya kebetulan perempuan yang ada bersama saudara saat ini, kita takut akan Tuhan, maka kita bisa menghargai suami kita dan menjadi cermin buat anak-anak kita. Amin. Bukan kalau suaminya lagi down, istrinya bentak-bentak, marah-marah. Bukan. Tetapi sungguh-sungguh mengasihi dan lari dari kenyataan kehidupan. Itu hal yang tidak benar sama sekali. Amin. Hal yang kedua, ayah adalah pengayom. Artinya, seorang ayah harus menjadi pembawa damai dalam keluarga, bukannya justru mendatangkan kegelisahan dan kepanikan bagi istri dan anak-anaknya. Wahai bapak-bapak, suami-suami, sadarlah engkau di hal yang kedua ini, peran ayah dalam keluarga. Karena hari ini saya berbicara tentang peranan seorang ayah gitu. Tetapi saya meminta peranan ayah yang sempurna itu didukung oleh istrinya. Ketika istri tidak mendukung, saya yakin dan percaya peranan seorang ayah akan jatuh dan dikuasai oleh kuasa-kuasa roh yang menjadikan pemecah belah. Tetapi saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama ibu-ibu muda, ibu-ibu setengah muda yang sudah menjalankan pernikahan kurang lebih 15 sampai 20 tahun gitu ya. Sampai anaknya masih belum menikah, itu masih ada di bawah ukuran standarnya. Maka salinglah kalian menopang, biar keluarga ini memiliki kedamaian yang sejati. Saling memahami, saling mengoreksi, dan saling memaafkan, saling mengampuni, dan memperbaiki serta dalam kehidupan yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, ayah adalah guru dan penuntun. Ini juga berlaku kepada istri. Bisa kita bayangkan kalau seorang ayah hidupnya tidak benar, maka hancurlah keluarga itu. Mengapa? Karena tuntunannya tidak benar. Sama ketika engkau dalam posisi sebagai istri, karena di sini saya tulis cuma peranan ayah gitu ya. Sebagai istri, kamu harus juga hidup benar. Ketika kalian hidup benar, maka tidak akan ada kehancuran itu. Amin. Hal yang keempat, ayah adalah sahabat dan tempat mengadu. Kalau ayah sudah menakutkan buat anak-anaknya, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga itu. Nah, di sini ya, tidak beres. Pasti ada apa? Karena kedepresian yang berat ini juga berlaku kepada istri, wanita-wanita, istri-istri. Kalau istrinya sudah tertekan berat dan sudah depresi, pelarian itu kepada anak-anak. Jadi jangan salahkan istrimu. Kenapa? Karena ada penekanan dari suami. Kalau suamimu yang berlaku kasar kepada anak-anakmu dan kepadamu, koreksi. Kenapa? Karena ada penekanan dari istrimu dan keluarganya. Kita tidak mengerti sama sekali. Tetapi yang tahu adalah orang yang ada di dalamnya, orang yang berdekatan dengannya. Dengan jelas sekali di sini tertulis, luar biasa loh buku ini. Kalau ayah sudah menakutkan buat anak-anaknya, saya ulang, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga itu. Ayah harus menjadi tempat sandaran dan tempat mengadu istri dan anak-anaknya. Sama dengan kebalikannya, istri harus menjadi tempat pengaduan bagi suami dan anak-anaknya. Sekalipun suami lebih kuat, banyak suami yang lemah juga. Dengan demikian, kebahagiaan dalam keluarga akan mendatangkan sukacita yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan otoritas bagi setiap ayah dan ibu dalam keluarga. Sehingga melalui seorang ayah maupun seorang ibu yang luar biasa, lahir generasi yang luar biasa. Tuhan berkenan dalam kehidupan seorang ayah yang menjalankan perannya dengan baik. Tuhan juga ini seorang ibu yang menjalankan perannya itu dengan baik, maka keluarga ini disebut keluarga yang
berbahagia. Jadi penopangan bukan dari seorang diri, tetapi dari kedua belah pihak. Untuk anak-anaknya terbentuklah keluarga kecil yang berbahagia. Sampai pada keturunannya dia akan tetap berbahagia bersama anak-anak dan anak cucu mereka. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang istimewa terutama bagi saudara-saudari yang mempersiapkan diri untuk memasuki dalam bahtera kehidupan rumah tangga. Dan ibu-ibu yang baru menikah, ibu-ibu yang setengah jalan dalam pernikahannya, yang anaknya belum keluar, belum lepas gitu ya. Mari kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Baik suami, baik istri, dari kalian berdualah kebahagiaan rumah tangga itu akan terjalin dengan mesra. Bukan dari tetangga kanan kirimu, bukan dari saudara-saudaramu, bukan dari keluargamu. Mereka semua adalah orang lain. Tetapi yang terpenting adalah suami istri untuk membentuk anak-anak sampai kepada anak cucu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Suatu wejangan yang dari Engkau yang luar biasa. Biarlah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, mempersiapkan diri untuk memiliki roh yang takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan bahtera mereka masing-masing Bapa ada kedamaian, ada sukacita, dan ada sejahtera. Karena kami semua saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghargai dan menghormati. Sehingga belas kasihan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan terjalin mesra dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, dilimpahinya mereka yang takut akan Tuhan dalam segala berkat yang kudus dari Bapa Sorgawi. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi suatu tuntunan dan panutan di dalam bahtera kehidupan setiap kami masing-masing. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.